Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Lansir dari Tribun Ramadan, setidaknya ada 5 masjid bersejarah di Indonesia yang patut kita ketahui. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia, kini telah tiba. Selama sebulan penuh ini, kita akan menguji keimanan serta keyakinan kita dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Selain itu, pada bulan yang penuh berkah ini, para umat muslim fokus untuk mendalami kembali Islam serta mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, pada bulan Ramadan, masjid-masjid menjadi pusat keramaian ketika sebelum sahur dan berbuka. Dengan keunikannya masing-masing, masjid-masjid di Indonesia menawarkan sejarah, ilmu, dan sebagai tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di Indonesia sendiri, masjid tersebar di seluruh pelosok negeri. Kehadirannya sudah menjadi bagian hidup dan sejarah masyarakat Muslim Indonesia. Dari sekian ribu lebih masjid yang ada di Indonesia, terdapat beberapa masjid yang mengandung nilai sejarah bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut masjid-masjid bersejarah di Indonesia. 1. Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 1549 Masehi oleh Syekh Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Masjid ini memiliki menara istimewa. Bentuk menaranya mengingatkan kita pada bentuk candi corak di Jawa Timur. Ini bukanlah hal yang aneh karena Menara Kudus merupakan bangunan kuno hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. 2. Masjid Raya Baitur Rahman.
Masjid Raya Baitur Rahman merupakan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Terletak di Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan tempat ibadah sekaligus landmark utama di Aceh. Salah satu kejadian yang mengharukan terjadi ketika Masjid Baitur Rahman menjadi tempat berlindung saat tsunami tahun 2004 silam. Selain itu, Masjid Raya Baitur Rahman juga kental dengan sejarah Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman sendiri adalah masjid Kesultanan Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Pada masa kejayaannya, masjid ini dijadikan sebagai pusat pendidikan, yakni pada abad 14 sampai 15 Masehi. 3. Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede Yogyakarta merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Yogyakarta. Berlokasi di selatan kawasan Pasar Gede, masjid ini memiliki gapura yang berbeda dari kebanyakan gapura masjid yang ada. Itu karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha. Masjid Kota Gede merupakan wujud toleransi umat beragama yang pada masa itu. Sebagian besar pada waktu itu warga masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Mereka pun dengan senang hati ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Ciri khas Hindu dan Buddha terlihat dari tiang kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung. 4. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, lebih tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Keistimewaan Masjid Agung Banten adalah masjid ini dibangun dengan 3 arsitektur yang berbeda dengan ciri khas masing-masing. Yang pertama adalah Raden Sepat, arsitek Majapahit yang membangun beberapa masjid di Nusantara. Yang kedua adalah Cek Bansu, arsitek asal Tiongkok yang berpengaruh pada bentuk atap masjid yang seperti pagoda. Dan yang ketiga adalah Hendrik Lucas Kardel, yang turut andil dalam membangun tiamah serta menara masjid. 5. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu situs bersejarah yang penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Masjid yang didirikan oleh Raden Fatah sekitar tahun 1401 atau abad ke-15 ini menjadi pusat berkumpulnya para wali songo ketika mengawali penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Masjid yang berlokasi di Desa Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini, meski sudah berusia ratusan tahun, tetap mempertahankan bangunan aslinya. Atapnya bersusun 3, berbentuk segitiga sama kaki, mirip dengan pura umat Hindu, sekaligus wujud akulturasi budaya setempat. Hingga kini, masjid yang termasuk masjid tertua di Indonesia ini ramai dikunjungi wisatawan. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang kami banggakan, marilah tidak hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat bimbingan, petunjuk, ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku, anak yang soleh, anak yang kami banggakan, kalian telah melaksanakan pesantren kilat selama 3 hari. Mudah-mudahan anak-anakku, setelah anak-anakku mendapat pelajaran, bimbingan, petuah dari Ibu Yuli sebagai pengampu pendidikan agama Islam di SD 2 Karangasem, Pak Guru berharap mudah-mudahan anakku bisa mengamalkan dalam kehidupan nyata, di rumah, di lingkungan, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan anakku setelah melaksanakan pesantren kilat selama 3 hari mendapat bimbingan petunjuk dari Allah. Kesempatan yang bagus ini, mari kita tutup bersama pesantren kilat virtual SD Negeri 2 Karangasem tahun 1442 Hijriah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesantren kilat saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.